Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu luang dan waktu yang panjang umur yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan semoga kita nanti bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai akhir dan dapat merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah sholat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kita bisa menjadi umat terbaik dan bisa menjalankan agama Islam sampai saat ini. Langsung saja pada kali ini kita sama-sama belajar hadis ke-25 dari kitab Arba'in Nawawi, yang kurang lebih akan membahas tentang faedah zikir, dan juga nanti di sini akan ada banyak pelajaran. Di antaranya di sini nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana semangat dari para sahabat ketika di zaman Rasulullah. Mereka saling untuk berlomba-lomba memperoleh kebaikan, memperoleh pahala. Nah, di sini akan ada dua belah pihak. Jadi yang pihak pertama yaitu orang-orang yang hartanya berlebihan sehingga mereka bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang fakir, orang yang hidupnya pas-pasan. Nah, yang pertama mari sama-sama kita. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Jadi sesungguhnya di sini ada manusia, jadi seseorang yang berasal dari para sahabat. Para sahabat ini kemudian bertanya kepada Nabi. Qalu lin Nabi, ya Rasulullah, dhaba alud dusuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, para orang-orang yang memiliki harta berlebihan itu mereka bisa menggunakan hartanya untuk memperoleh banyak pahala. Tidak cukup di situ, yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga melakukan puasa seperti kita berpuasa. Nah, ini di sini yang jadi yang membuat orang-orang fakir itu akhirnya merasa iri dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki harta berlebih. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa mensedekahkan harta mereka yang berlebih. Nah, di sini yang perlu kita contoh dari para sahabat, ketika ada orang lain yang dapat melakukan amalan yang kemudian kita mungkin tidak bisa melakukannya, tidak cukup diam tapi tanya. Nah, di sini karena masih ada Rasulullah, akhirnya para sahabat ini tanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah sudah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa disedekahkan. Nah, sesuatu ini bukan berupa harta, karena jawaban ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak punya kelebihan harta. Nah, akhirnya dijawab, inna bikulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya dengan sebab
kalian membaca tasbih subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap bacaan takbir merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap bacaan tahmid yaitu biqauli alhamdulillah merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin biqauli la ilaha illallah shadaqatan, itu juga merupakan sedekah. Lalu wa'mur bil ma'rufi shadaqatan, dan memerintahkan atau mengajak kepada perkara yang baik itu merupakan sedekah. Wa nahyu am mungkarin shadaqatan, dan melarang orang, mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang mungkar juga merupakan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, jadi setiap suami istri yang melakukan hubungan, nah itu juga merupakan sedekah. Nah, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran, diantaranya tadi bahwa ketika kita tertinggal dari seseorang dalam perbuatan baik, maka jangan cukup dengan diam. Cari cara agar kita bisa mengejar orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Karena apa? Karena bukan tanpa sebab, cuma sekedar tanya iseng enggak, tapi karena para sahabat ini sudah mendengar begitu banyak penjelasan Nabi bahwa ketika orang sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ud bala, as-shadaqatu burhanun. Begitu banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta berlebih itu memiliki begitu banyak keutamaan. Nah, tidak sampai itu juga, shadaqatun jariyatun, ada sedekah jariyah, sedekah yang istilahnya investasi tanpa kita melakukan apapun, pahalanya bisa mengalir. Orang kaya bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa menyumbang pendirian masjid, menyumbang untuk pendirian madrasah. Dan ketika masjid, madrasah dan makanan yang dimakan itu tetap ada, maka pahalanya akan terus mengalir. Ibaratnya jenengan tilem mawon pahala pun ngalir. Kurang enak nopo niku. Nah, itu yang menjadikan akhirnya para sahabat ini mereka iri, akhirnya bertanya kepada Rasulullah. Nah, akhirnya diberikan solusi. Dan ini juga bukan tanpa alasan lagi, karena dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa la hasada illa fisnatain. Yang pertama, kita itu tidak diperkenankan untuk hasud. Tidak ada satupun dari kita diperkenankan untuk hasud, kecuali di dalam dua. Jadi dua orang, kita boleh hasud kepada dua orang ini. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakati fil haq. Jadi ketika ada seseorang, dia diberikan harta, kemudian dia menggunakan, mentasarufkan hartanya untuk perkara yang diridhoi Allah, maka kita boleh iri dengan orang yang seperti ini. Nah, makanya dengan beberapa hadis tadi, akhirnya para sahabat yang memiliki harta dengan pas-pasan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah agar memperoleh keutamaan yang lainnya. Nah, lalu dengan begini, mana yang lebih utama? Apakah orang yang tidak punya atau orang yang memiliki harta? Nah, nanti dijelaskan, begitu ada beberapa jawaban. Yang pertama, ketika ini di dalam satu diri orangnya, ketika seseorang ini dia mengalami posisi kaya dan juga pernah miskin. Nah, maka jawabannya adalah ketika seseorang ini
di dalam keadaan dia memiliki harta, dia mampu menjalankan semua kewajibannya atau perintah yang ditunjukkan khusus untuk orang-orang yang memiliki harta berlebih, maka keadaan ini akan baik. Sebaliknya, bagi orang yang orang fakir, begitu juga ketika dia dalam kondisinya yang fakir itu, dia bisa melakukan bentuknya kesabaran, qanaah, menerima apa yang Allah berikan, maka itu juga menjadi posisi yang terbaik bagi orang itu. Karena apa? Karena kadang ada orang itu memang ditaruh di posisi yang kaya, karena posisi terbaik bagi orang ini memang ketika beliau kaya. Begitu sebaliknya, ketika orang fakir, ya sudah, itu melakukan menerima ketetapan Allah. Karena apa? Nanti ketika orang yang tidak punya ini diberikan harta, bisa saja dia tidak menjadi muslim yang taat. Dan itu sudah kejadian di zaman Rasulullah. Ketika ada salah seorang sahabat, beliau itu nuwun sewu, ketika sholat itu pakaiannya bergantian dengan istrinya. Jadi satu keluarga ini, suami istri ini hanya punya satu pakaian. Ketika suaminya sholat, ya pakaiannya dipakai suaminya. Nanti ketika si istri sholat, pakaiannya dipakai ya istrinya. Nah, itu. Lalu suatu hari Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat, si fulan ini di mana kok tidak pernah kelihatan sholat jamaah. Nah tadi kemudian dijelaskan kondisinya, nuwun sewu Nabi, beliau ini karena saking tidak punyanya, ketika harus beribadah itu ya tadi pakaiannya harus bergantian. Makanya beliau tidak datang untuk sholat jamaah di masjid. Nah, akhirnya ketemu dengan sahabat tadi, kemudian didoakan Nabi. Nah, didoakan, akhirnya punya usaha yaitu menggembala kambing. Nah, akhirnya kambingnya ini karena didoakan Nabi, doanya mujarab, mustajab. Akhirnya kambingnya itu beranak cepat banget, ibarat 1, 2, 3 atau sampai ratusan. Nah, akhirnya apa? Karena saking sibuknya ngurus kambing ini, akhirnya bukan malah menjadi lebih taat, tapi itu bisa menjerumuskan. Tidak 1, 2 contoh, banyak sekali kejadian seperti ini. Salah satunya lagi yang lebih parah, mungkin kita bisa lihat Korun. Korun itu hartanya sangat-sangat luar biasa. Tapi apa? Ketika hartanya bertambah, bukan semakin bukan semakin banyak bersedekah, tapi malah semakin kufur. Nah, tapi bukan berarti ketika dalam keadaan fakir itu juga tidak ada cobaan. Tentu saja cobaannya banyak. Bahkan sampai ada kata-kata kadal fakru ayyakuna kufron. Karena orang yang tidak berada ini juga punya potensi untuk kufur. Karena apa? Ya mungkin satu, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih ketika nanti didekati oleh orang non muslim. Nah, ini menjadi suatu hal yang bagus. Kenapa ada orang yang tidak punya, kenapa ada orang fakir? Ini untuk saling memberikan manfaat. Nah, karena apa? Karena harta itu tidak bisa dibawa ke akhirat ketika tidak ada yang membawakan. Nah, cara untuk menitipkan harta kita agar bisa kita manfaatkan nanti, agar kita bisa nikmati di akhirat, ya dengan menitipkan, mensedekahkan kepada orang yang tidak punya. Nah, ini menjadi suatu hal yang saling melengkapi. Orang yang berharta banyak harus bersyukur bahwa ada orang yang mau membawakan hartanya, bisa dibawa dinikmati di akhirat. Lalu kita melihat apa manfaat dzikir tadi? Apa sih manfaatnya? Disampaikan oleh Imam Abil Hasan Asyadili, nafa'allahu taala bi annahu qala in aratta Allah. Jadi
Kurang lebih ketika seseorang itu ingin hatinya tidak berkarat, ya. Karena hati itu bisa karatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak digunakan untuk berzikir dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, itu hatinya bisa berkarat. Jadi wala yalqokahum wala yalqokaham wala karbun wala yabqa alaika dzambun fa'aksar min qaulil baqiyatis sholihat. Jadi ketika seseorang muslim itu ingin hatinya menjadi lemah lembut, maka perbanyaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi banyak sekali, bukan sekedar pahala tapi manfaat yang bisa kita dapat dari membaca zikir-zikir tadi itu begitu banyak. Nah, kemudian ada salah satu hadis lagi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum fa'afi darajatikum. Jadi memberikan informasi bahwa di sini ada suatu amalan yang ketika dilakukan itu bisa membuat kita terangkat derajatnya. Wa khairun lakum min infaqi dzahabi wal fiddah. Yang nilainya bisa lebih baik dibandingkan infak berupa emas perak. Wa khairun lakum min antalku a'da'akum fatadribu a'naqahum. Yang nilainya juga lebih baik dibandingkan antul ku'adakum, berperang dengan musuh-musuh kalian dan kemudian kalian membunuh mereka. Tapi tentunya keadaan perbandingan ini bisa menyesuaikan ya. Jadi tidak selamanya. Jadi ada suatu keadaan nanti memang berperang itu lebih bagus, tapi ada suatu keadaan zikir ini lebih bagus dibandingkan perang. Apa tadi? Qalu bala ya Rasulullah, jih apa Rasulullah amalan yang seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab zikrullah, bahwa zikir ini bisa menjadi amalan yang begitu baik. Nah, kemudian faedahnya lagi, apa faedah dari zikir ini? Mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi barang siapa yang dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari fi yaumin setiap harinya mi'ata marratin 100 kali. Nek dihitung-hitung 100 kali niku nggih mboten dugi 10 menit ndak nyampe. Jadi paling 5 menit selesai nanti. Kanat lahu itla asyri nikobin. Jadi pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis pahalanya sebesar 100 kebaikan. Wa muhiya anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus dari orang tersebut 100 keburukan. Wa kanat lan ono, jadi dan wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi, dan Allah berikan pelindung dari syaitan di hari itu hatta yumsia, sehingga sore, jadi sampai waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bi illa ahadun amila aksara min dzalika. Jadi semakin banyak kita mengamalkan tadi, maka akan semakin baik. Nah, kemudian tadi ada wa'mur bil ma'rufi shadaqatun. Apa sih? Kenapa wa'mur bil ma'rufi itu bisa menjadi nilai sedekah? Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis ad-dalu 'alal khairi kafailihi. Barang siapa yang dia seseorang yang menunjukkan kepada orang lain dalam kebaikan, dan ketika orang yang ditunjukkan tadi melakukannya, maka pahala orang yang melakukan itu juga akan didapat oleh orang yang menunjukkan jalannya. Sami enak ini. Orang ngelakoni tapi angsal pahalani. Kemudian mandala ala khairin mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya juga akan didapat sama seperti orang yang melakukan.
Nah, itu sangat enak sekali. Wa nahyu an mungkarin sedekahun. Nah, mencegah orang untuk melakukan perkara yang tidak baik itu juga pahala. Cuma modal pitutur itu juga dinilai hal yang baik. Nah, bahkan nanti dalam hal kebaikan ini itu nilainya bisa sangat berlebih ketika niat si pelaku itu baik. Dan dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Allah begitu murah dengan umatnya. Allah tidak membatasi, tidak memberikan fasilitas hanya sebatas kepada umatnya, hambanya yang berlebih hartanya, tapi juga memberikan akses khusus untuk masuk surga kepada orang-orang yang tidak punya harta. Sampai-sampai ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa baligil fuqara anna liman sabara minu wa tasaba salasa khisalin laisalil agniya. Jadi diberikan kartu khusus bagi orang-orang yang tidak punya harta tadi, yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta berlebih. Pertama, amma khoslatul ula fa inna fil jannati ghurafan min yakutin. Jadi nanti di surga itu akan ada sebuah kamar ya. Jadi yang terbuat dari yakut merah. Yang duru ilaiha ahlul jannah kama yang duru ahlul dunya ila nujum. Jadi kalau kita mau bayangkan itu seperti orang penduduk bumi yang melihat kepada bintang. Yang la yadkhuluha illa nabiyyun fakirun. Yang tidak akan masuk ke dalam jannah tadi, ghuraf tadi, yang tidak masuk ke dalam tadi, surga tadi, surga yang tidak masuk ke dalam ghuraf tadi, jannatun ghurafan min yaqutin tadi, illa nabiyyun fakirun, kecuali nabi yang kondisinya fakir, au syahidun fakirun. Jadi orang yang mati syahid dalam kondisi fakir, au mu'minun fakirun, atau orang mukmin yang fakir. Kemudian yang wal khoslatu saniyah, jadi keadaan yang kedua, yadkhulul fuqara'u al jannata qoblal agniya. Jadi nanti orang-orang yang tidak punya harta ini akan masuk ke surga lebih dulu. Binisfi yaumin, waktunya setengah hari. Nah, setengah hari ini ketika dikonversikan ke dalam waktu saat ini atau waktu di dunia ini, miqdaru khamsimi'ati amin. Kalau diukur dengan waktu dunia maka waktunya kurang lebih 500 tahun. Nah, luar biasa lama. Di orang yang tidak punya harta ini ketika masuk surga bebas gampang wae, ora ono tidak ada pengecekan khusus hartanya digunakan untuk apa, ini itu, jadi cepat. Kemudian keadaan yang ketiga, idza qalal fakir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishon, dengan catatan dia benar-benar ikhlas. Nah, kemudian wa qalal ghani misla dzalika, kemudian orang yang kaya tadi karena mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini mudah, ini orang-orang kaya ini ikut mengucapkan, tapi lam yalhaqil ghaniyu bil fakiri fi fadlihi wa tadau fis sawab. Nah, keutamanya tentu beda dengan orang fakir tadi yang ketika dia mengucapkan subhanallah seterusnya tadi dengan kondisi ikhlas. Nah, itu tidak akan didapat oleh orang yang kaya. Wa in anfaqal ghaniyu ma'ha asyrata alafi dirhamin. Senajan walaupun orang yang kaya tadi dengan infak asra alafi dirhamin, tentunya ini dari kadar ditentukan dari niatnya. Wa kadzalika a'malul birri kulliha. Nah, kemudian ada satu hadis lagi, atani Jibril faqala ya Muhammad rabbuka yaqra'u 'alaika salam wa yaqulu laka inna min ibadi ma la yaslu imanuhu illa bil ghina walau afqartu lakafara wa inna min ibadi ma la yaslu imanuhu illa bil faqri walau agnaituhu lakafara. Nah,
Wa inna min ibadi man la yaslu imanuhu illa bis saqomi walau sahatu lakafaro. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa balik tadi bahwa ketika kita dalam kondisi tidak punya, itu bukan berarti Allah tidak mau memberikan keadilan atau Allah tidak adil dengan kita, tapi itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena apa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk. Menurut pandangan kita memang buruk, tapi itu sudah menjadi pilihan Allah bahwa kondisi inilah kondisi terbaik bagi hambanya. Dan itu sebaliknya, kadang kita menganggap sesuatu itu baik, tapi ternyata itu hal yang tidak baik buat kita. Dan tentunya terkait tadi soal mana yang lebih utama, tentu akan berbeda-beda pendapatnya, tergantung niatnya juga. Dalam sebuah sejarah di situ Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ada orang kaya syukur, ada orang yang tidak punya. Jadi ada orang kaya syukur dibandingkan dengan orang yang tidak punya sabar. Nanti ada orang yang tidak punya, dia sabar, dia juga syukur. Nah, ini posisi yang paling baik. Jadi orang yang tidak punya harta tapi dia mampu bersyukur, dia sabar. Nah, ini akan menjadi posisi yang terbaik. Karena apa? Dia mau menerima apa yang menjadi ketetapan Allah kepadanya, tidak sebatas hanya sabar, tapi dia mampu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Jadi dari hadis ini kita bisa memperoleh banyak hal yang mungkin bagi sebagian orang iri dengan orang yang tidak punya. Jangan putus asa, karena dalam Islam dan Allah, dalam Islam ini sudah begitu banyak cara bagi siapapun yang mau beramal untuk mendapatkan banyak keutamaan. Ya tadi, ketika orang ingin berbuat baik, dia hanya punya tenaga, maka tenaga itu yang bisa dia berikan itu bisa bernilai besar. Bagi orang yang punya harta kemudian dia mau mensedekahkan hartanya, karena itu merupakan ibadah terbaik bagi orang yang memiliki harta, itu bisa. Lalu ketika orang itu memang hanya punya pikiran, nah, yaitu menjadi hal yang baik. Karena apa? Semuanya itu balik lagi. Niat dari seorang muslim itu atau mukmin itu bisa saja niatnya itu bernilai lebih baik dibandingkan dengan perbuatannya. Karena apa? Niat ini yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekarang perbuatan baik itu hanya sebagai kedok, tapi niatnya untuk memperoleh hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu perbuatan baik tidak menghalalkan segala cara juga. Jadi silakan diikuti sesuai kemampuan masing-masing. Ketika memang tadi kita ditakdirkan sebagai orang yang tidak punya, maka sabarlah. Dan ketika kita ditakdirkan Allah sebagai orang yang berada, maka bersyukurlah. Karena ketika bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Ya, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.